bagi siswa yang berminat untuk sekolah lebih cepat, itu sekolah 2 tahun langsung lulus, Kak. Jadi difasilitasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Media Pelajar Lampung Podcast. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial atas nama Arya Pancalaksana sebagai Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Gedung Petaan. Tepatnya di Kabupaten Pesawaran, teman-teman. Bagi teman-teman Lampung mungkin udah nggak asing lagi, udah sangat familiar gitu kan. Tapi banyak teman-teman yang mungkin masih pengen tahu lebih dalam terkait kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Gedung Petaan. Bisa langsung nanti tanya-tanya di kolom komentar. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe Media Pelajar Lampung Podcast, follow IG kita Media Pelajar Lampung, kemudian share gitu kan. Atau kalau teman-teman punya masukan terkait dengan program yang diadakan sama Media Pelajar Lampung juga bisa lewat komentar atau lewat DM, kita fasilitasi. Atau nih mungkin teman-teman punya event kegiatan sekolah, butuh partnership gitu, butuh untuk media partner, kita juga bisa support, dan itu semua gratis ya teman-teman. Insya Allah sifatnya kerjasama gitu, jangan ragu untuk ngetek kegiatan teman-teman di Media Pelajar Lampung. Oke, ini untuk Kak Arya nih. Untuk pertanyaan awal biasanya kita perkenalan dulu nih Kak. Oke, siap. Jadi Kak Arya nanti bisa memperkenalkan diri, nama, alamatnya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Silahkan Kak Arya. Oke. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Pancalaksana dari SMA Negeri 1 Gedung Petaan. Saya sendiri di SMA Negeri 1 Gedung Petaan sebagai Ketua OSIS. Jadi kalau mau sharing-sharing bisa banget kita saling belajar ya Kak. Ya. Kita saling sharing juga. Sekolah kalian ada apa sih dan sekolah kita ada apa sih? Kita bisa saling bantu juga. Oke, sekian mungkin. Oh ya, alamat ya Kak ya. Alamat saya di Bogorjo, di Gedung Petaan, Pesawaran. Oke, jadi masih di lingkungan Pesawaran ya. Oke, iya. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari Kak Arya. Nih, untuk pertanyaan awalnya biasanya kan tentang pembelajaran nih. Kita udah ngelewati fase-fase nih. Ada yang daring, ada yang setengah-setengah nih. Sekarang alhamdulillah udah mulai full nih. Gimana nih pembelajaran di SMA Negeri 1 Gedung Petaan? Asik nggak nih kira-kira? Untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Gedung Petaan sendiri, kalau untuk 2 tahun yang lalu, itu kan pandemi ya Kak. Jadi semi online, daring dari rumah. Kalau untuk sekarang kita mulai bangkit lagi, kita mulai aktifkan lagi pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan untuk beberapa hari ini udah mulai full day, kita pulang jam 2 atau setengah 3-an. Dan itu ada jam istirahatnya juga, 2 kali jam istirahat. Oke, jadi udah mulai normal lagi teman-teman. Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Gedung Petaan. Luar biasa ya. Tapi mungkin teman-temanmu sendiri nih kaget nggak? Yang tadinya kan pulang gasik ya, boleh dibilang kan kayak gitu. Iya, benar banget. Dibatasin banget kan tadinya kan. Nah sekarang agak sore nih, kaget nggak kira-kira mereka? Kalau untuk dari mereka sendiri, ini mungkin mewakili mereka ya Kak. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Kan karena kalau misalkan kita sekolah full day, satu pulang siang atau bahkan sore. Dan kalau biasanya mereka bangunnya siang, ini mereka bangunnya pagi. Yang tadi bangunnya jam 9, sekarang jam 6 harus sudah mandi, sarapan gitu Kak. Pokoknya ada senangnya dan enggaknya sih. Ada semacam pembiasaan baru ya teman-teman ketika kita udah mulai normal lagi gitu kan. Ketika pandemi kita pembelajarannya seperti itu ya teman-teman, tapi ketika udah normal lagi itu juga berbeda penanganannya. Jadi teman-teman tetap semangat aja, karena kalau misalnya kita berlarut-larut pandemi malah kita nggak berkembang ya. Bener banget. Udah sekolah, bayar mahal pula gitu kan, pembelajarannya kurang maksimal. Nah, ini mumpung udah normal lagi harus kita maksimalkan lagi. Siap. Ini masalah fasilitas nih Kak. Fasilitas yang dimiliki sama SMA Negeri 1 Gedung Petaan. Kira-kira punya apa nih yang spesial nih? Kalau dari fasilitasnya sendiri sudah dibilang bisa lengkap ya Kak. Mulai dari proyektor, mulai dari misalkan kita organisasi nih. Kita misalkan butuh komputer atau butuh semacam kayak alat-alat bantu gitu, sudah ada semua, sudah difasilitasi semua oleh sekolah. Jadi udah cukup lengkap ya teman-teman. Jadi sudah cukup lengkap dari termasuk laboratorium gitu. Termasuk laboratorium, ruangan.
Oke, jadi nggak perlu khawatir. SMA Negeri 1 Gedung Tataan sudah lengkap. Nih kalau misalnya lokalnya Kak, lokal kelasnya ada berapa kelas nih yang di SMA 1 Gedung Tataan? Kalau untuk ruang kelas sendiri itu berjumlah sekitar 30 ruang kelas. 30. Jadi satu angkatan itu kurang lebih 10 kelas. 10 ya? kelas. Ya. Termasuk tadi kalau nggak salah ngobrol-ngobrol kita di awal ya ada kelas KBC ya. Iya, ada kelas KBC. Ada kelas KBC. Itu apa Kak kira-kira? Kelas KBC itu bagi siswa yang berminat untuk sekolah lebih cepat, Ya. itu sekolah 2 tahun langsung lulus, Kak. Jadi difasilitasi ya teman-teman ya. Iya, benar banget. Kalau mau sekolah normal 3 tahun kan. Iya, 3 Tapi tahun. Kalau teman-teman untuk yang pengen cepat tapi dengan cara ya tadi mau dan mampu ya. mau dan mampu, Tapi cuma ya, mau doang. kalau mau doang nggak ada skill gimana? Gimana? Itu juga menyusahkan teman-teman Iya. sendiri. Dan sebaliknya juga kalau skill ada tapi nggak mau, percuma juga gitu Jadi kan. nggak perlu dipaksa juga. Iya, benar. Kadang kan maaf ngomong nih ya, orang tua kadang kan pengennya gitu. Maksa. Masa gitu kan. Padahal masih katanya ya masa SMA itu masa yang indah. gitu. Indah. Harus Tapi kalau 2 dipaksa kayak tahun, gitu bukan indah lagi ya, Kak Iya. Samsul ya. karena kan materinya lumayan padat. Iya. Kita harus paham juga. Dan kalau nggak ada minat juga bakalan tertekan sih sekolah KBC. Betul, kalau jumlah siswanya nih, kalau nggak salah berapa nih Kak di SMA Gedung Tataan? Per kelasnya dulu deh, berapa isinya itu? Untuk di per kelas itu sekitar 34-36. 64. Jadi kalau 3 angkatan ada 1000 mungkin ya Kak ya? Iya, sekitar 1000. 1000. Jadi cukup banyak nih ya untuk masalah jumlah siswanya. Nah ini masalah sekarang nih ya, kalau Oke, di rata-rata umum SMA itu banyaknya perempuan. Bener nggak di SMA Tataan juga seperti itu nggak? Bener banget Kak Samsul. Jadi kita sebagai laki-laki minoritas ya. Aduh, sekarang. gimana ya? Sebagai laki-laki, aduh kok gini banget gitu. Untuk sebagai contoh di kelas Arya sendiri nih Kak Ah. Samsul, itu cowoknya sekitar 10 sampai 12, Ya. ceweknya ada sekitar 20-an lebih Kak Samsul. Ya. Emang gak tahu kenapa Kadang kan kalau misalnya kelas meeting Iya. ya main sepak bola, kadang bisa kurang aja. kurang ngambil dari kelas lain. Susah kan. Kadang udah lengkap nih pas 11 atau 12 Iya, kan benar. ada yang nggak hadir. Waduh, Aduh. repot nih. Tapi kalau untuk misalkan ada kelas meeting nih Kak Samsul, itu kita perlombanya dari setiap gen, bukan setiap kelas. Jadi misalkan IPA 1 sama 11 IPA 1 gitu, 10 IPA 1, 11 IPA 1 gitu. Jadi gabungan ya. Dia gabungan. Gabungan ya, Iya. nggak per kelas ya. Iya. Itu salah satu solusi ketika mengatasi jumlah siswa yang tadi ya kurang ya. Iya. Siap. Ini ngomong-ngomong masalah kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Artinya masuk sekolah nggak ikut eskul gitu kan? Kayaknya gimana? Kayaknya gitu ada yang kan? kurang apalagi SMA gitu Kak Samsul. Ya, jadi kan ada kalau di organisasi di sekolah itu ada ekstrakurikuler, kemudian ada OSIS ya. Ada juga PK, ada ya perwakilan kelas Ada gitu, PK, Jadi ada. sebenarnya kan banyak nih, tapi banyak teman-teman juga yang cuek gitu kan. Gua teman-teman Benar, yang benar. cuek nih. Bisa kasih paham nggak ke teman-teman nih di SMA Gedung Tata ini ada berapa eskul sih kira-kira? Sebagian besarnya aja ya Kak Samsul. Boleh. Mulai dari Pramuka, Paskibra, Pramuka. terus English Club, Ya, terus ada lagi itu namanya KIR, Karya Ilmiah betul. Remaja, terus musik tradisional, paduan suara. Ada banyak sih Kak Samsul, Termasuk olahraganya juga, termasuk olahraganya juga. Terus ada drum band, religinya juga, keagamannya ada ya. ada rohis, ada. Itu biasanya orang-orangnya solid gitu kan. Iya Kak, Kompak gitu kan. kompak. Iya, betul. Jadi di SMA Gedung Tataan ini juga udah punya ekstrakurikuler yang cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup banyak. Jadi hobi atau teman-teman suka apa udah diwadahin gitu loh. Udah Bisa ada tuh di situ. komunitasnya. Iya, tinggal pilih Nggak aja khawatir ya, nggak perlu sesuai dengan khawatir. bakat dan minat ya Kak Samsul. SMA Gedung Tataan udah memfasilitasi itu. Bagi yang ingin ikut OSIS bisa. Bisa. Gitu. Karena Bisa di OSIS banget. juga ada bidang-bidangnya kan Kak. Bener Coba- bener Kak Coba Samsul. bisa disebutin nggak kira-kira bidang apa aja yang ada di OSIS? Kalau misalkan teman-teman semua suka dan ada skill di bidang misalkan dekorasi, dokumentasi, bisa tuh masuk ke penanggung jawab Dekdok. Itu dekorasi dan komunikasi. Bisa juga untuk yang jago olahraganya nih Kak Samsul. Betul. Ada seksi bidang Seksi bidang olahragaan, olahraga, kesenian. kesehatan, kesenian juga ada. Banyak sih Kak Samsul. Jadi kalau tadi bisa aktif di eskul, ini juga bisa aktif di OSIS. Bener. Karena kan itu sama-sama
organisasi yang di sekolah. Iya. Jadi harus saling bersinergi. Kurang lebih seperti itulah Kak. Iya, iya Kak Samsul, benar. Nah, ini ngomong masalah keaktifan. Kenapa Kak Arya ini memilih aktifnya di OSIS? Nah, kan banyak sih organisasi lain. Apa sih Oke. kira-kira daya tariknya atau kok bisa milih OSIS aktif aja gitu di OSIS? Oke Kak Samsul, ini sekedar cerita aja ya Kak Ah. Samsul ya. Waktu SMP dulu emang udah hobi banget di organisasi. Di SMP dulu pernah juga jadi ketua OSIS. SMP-nya sudah jadi ketua OSIS. Benar. Untuk waktu itu ikut pramuka juga dari kelas 7. Kelas 7 OSIS juga dari kelas 7 karena emang jujur aja Arya emang lebih suka di non akademik daripada di akademik gitu Kak Samsul. Dan ada kemauan juga sih di SMA ini bakal ngelanjut di OSIS, di pramuka juga gitu. Jadi Samsul yang buat motivasi itu kayak apa ya? Lebih bisa tahu diri sendiri, Betul. kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri itu di mana bisa ngelatih public speaking juga tentunya, bisa lebih dekat ke guru juga. Relasi ya. Pengalaman juga kita bakal Pengalaman dapat pasti. lebih banyak itu Kak Samsul. Oke, jadi ketika kita memilih aktif di OSIS, itu bukan cuma aktif gitu saja, tapi banyak hal Benar. yang ternyata kita bisa dapatkan dari Benar. situ. Tadi ada komunikasi ya, public speakingnya, Public speaking. biasa. Relasi temen gitu kan, Teman lebih banyak, banyak pengalaman. terus manajemen. Nah, itu Bener penting juga banget. itu. Manajemen waktu. Oke. Nih Kak, menurut Kak Arya, seberapa penting sih kita ikut organisasi? Wajib nggak kira-kira kalau ke sekolah atau kita masuk ke dunia pendidikan? Lebih baiknya gimana Kak menurut Kak Arya nih? Kalau untuk menurut saya sendiri sih kayak Samsul ya, untuk organisasi itu sendiri sih bakal penting banget untuk kehidupan kita, Ya. apalagi di masa depan nanti. Karena kan banyak pengalaman juga, banyak relasi. Ya. Terus sayang banget gitu Kak Samsul kalau misalkan di sekolah kita nggak masuk ke ekskul atau di organisasi, pasti bakalan nyesel banget sih Kak Samsul. Jadi gimana caranya kita bisa kenal sama orang banyak nih? Kita Iya. nggak ikut komunitasnya gitu kan. Bener. Paling ya lokal-lokal aja kelas kan nggak asik. Sedangkan di situ banyak banget temen ya Iya. dari berbagai macam latar belakang. Bener Kak Samsul. Caranya yaitu ikut organisasi. Mungkin kalau yang sederhana gampang yang ngomong ya Kak ya. Kita bisa ikut organisasi dari hal yang kita suka dulu. Hobi kita apa? Bener. Hobi kita apa nih? Kita masuk aja ke situ. Karena bakal asik kan kalau misalnya kita ketemu sama temen yang sehobi. Ya kan? Pasti asik banget tuh. Sefrekuensi. Iya. gitu. Pasti keren banget tuh kan. Jadi kita bisa tambah. Bener tambah. Kak Samsul. Oke. Ini ada istilah tapi agak negatif nih Kak ya. Apa itu Ada Kak? istilahnya gini. OSIS itu cuma babu sekolah doang. Waduh, itu Negatif kan. Ini nggak bener itu. kesempatan buat Kak Aryan itu menjelaskan ke mereka nih. Kira-kira bener nggak pernyataan itu? Bisa dipatahkan kayaknya nih. Oke Kak Samsul. Jadi yang suka bilang-bilang OSIS itu babu sekolah, OSIS itu pekerja sekolah, itu kalian yang belum paham apa itu Betul. OSIS. Kalian yang belum merasakan gimana sih jadi OSIS itu enaknya gimana belum. OSIS itu bukan babu sekolah. Cuman gimana ya? OSIS itu aktivis sekolah. OSIS itu tanggung jawabnya besar. OSIS itu harus memajukan sekolah, dituntut untuk bisa mengenalkan sekolah ke dunia luas. Dan kemungkinan yang bilang OSIS itu babu, dia Kayaknya ketinggalan zaman pada sih. masa mampu. betul Iya, nggak? bener Kak Samsul. Ya, tapi itu pasti ada ya. Ketika Kak Arya ini jadi ketua OSIS pasti ada yang suka, ada yang Iya. enggak lah. Wajar kan? Bener. Ya, mungkin kan semua suka gitu kan. Pasti namanya dimanapun. Bener, kan, Kak Samsul. dimanapun pasti ada yang pro dan kontra. Tapi gimana caranya kita bisa menyikapi itu? Atau bahkan yang tadi ngomong-ngomong OSIS babu, dia beban sekolah Kak Samsul. Bisa jadi ya. Beban sekolah, Bisa aduh. jadi. Karena ya nggak punya kegiatan. Titik hitam di sekolah Kak Samsul. Ya boleh. Jadi istilah itu hanya bagi orang-orang yang tidak mampu saja. Iya. Ini teman-teman jangan terpengaruh ya sama orang-orang atau boleh dibilang provokator seperti itu. Bener Kak Samsul. Oke. Nih, ada nggak target selama Kak Arya ini menjadi ketua OSIS? Kira-kira punya target nggak selama kepengurusan ini? Oke, untuk target sendiri sih
mungkin udah dipikirin dari awal-awal ya Kak Samsul. Itu udah dari sebelum saya jabat sih Kak Samsul. Ya. Itu kayak nekanin buat kebersamaannya. Karena kalau OSIS dalam kinerja atau dalam kegiatan itu nggak ada kebersamaannya, itu bakal berimbas juga pada kegiatan si Kak Samsul. Ya. Kayak kita canggung, kalau mau manggil juga, mau ngobrol juga canggung gitu. Jadi harus kebersamaannya harus terjaga si Kak Samsul. Oke, jadi awal banget nih ketika kita aktif berorganisasi nih sama Kak Arya, targetnya adalah kebersamaan. Karena Kompak kebersamaan dulu itu adalah awal dari kesuksesan Kak Jadi Samsul. ketika sudah kompak nih, program kerja sesulit apapun Pasti bakal bisa. enak, pasti Tapi bakal seru. kalau awalnya aja udah nggak kompak nih, Aduh. boleh bilang ya, Iya. jalan sendiri-sendiri susah nih. Susah. Padahal udah disupport, udah dikasih fasilitas, Bener Kak Samsul. bimbing pula gitu kan, dibimbing dan lain sebagainya, tentunya akan sulit. Iya. Jadi Bener banget. bagus banget tadi ya kebersamaan. Kebersamaan Kak Samsul. Itu salah satu target dari kepengurusan ini Kak Arya nih. Menurut Kak Arya nih, seberapa penting sih Kak Arya di SMA Negeri 1 Gedung Tataan? Maksudnya Kak Arya ini pengen jadi seperti apa sih di situ? Tokohnya yang seperti apa gitu kan? Kalau dari saya sendiri sih seperti ya biasa-biasa aja sih Kak Samsul. Ya, Kan namanya bukan, misalkan nih saya punya jabatan, bukan buat gaya-gayaan gitu Kak Samsul, kan mencari pengalaman gitu Kak Ya. Samsul ya. Ya biasa-biasa aja sih, kalau ada yang negor ya saya balik tegur. Kalau orangnya enak ya saya kembali enak. Tapi kalau orangnya udah nggak enak ya mungkin saya akan lebih nggak enak. Oke. Jadi tergantung apa yang kalian persepsinya gitu kan. Iya benar. Kita ngikutin saja. Tapi ya kembali lagi tadi jabatan. Jadi Ya. kalau orang nggak enak gimana pun ya kan kita masih punya tanggung jawab gitu Kak Hmm. Samsul. Jadi harus ditahan-tahan aja lah. Oke. Bener nggak sih kalau ketua OSIS itu harus multi talent? Jadi harus punya apa ya? Banyak talent lah, banyak apa namanya ya? Banyak sesuatu yang bisa gitu. Soalnya kan yang dipimpin banyak eskul tuh, Bener. banyak apa tadi? Bidang, sesi bidang, banyak PK lagi, kelasnya lagi banyak kan. Oke. Apakah harus semuanya itu bisa, Kak? Maksudnya harus multi talent atau sebenarnya yang penting-penting aja gitu? Menurut Kakak gimana? Kalau untuk menurut saya sendiri sih ketua OSIS tuh nggak harus multi talenta ya Kak Samsul. Kalau misalkan dia bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi contoh juga Ya. untuk sekolahnya, ya kenapa enggak gitu. Hmm. Karena kan untuk multi talenta itu kan nggak banyak orang juga yang bisa. mudah. Iya, nggak mudah juga. Ya. Jadi ya yang bisa-bisa aja, yang kalau bisa bertanggung jawab ya kenapa enggak jadi ketua OSIS gitu Kak Ya Samsul. betul. Jadi mungkin nggak beberapa, nggak maksudnya nggak banyak gitu. Beberapa, tapi kalau kita aktif di situ, kita apa ya, sabar di situ, Benar. konsisten di situ, kemudian kita bisa expert di situ, itu lebih bagus. Benar. Dibandingkan kita ikut banyak nih Kak, kegiatan banyak, eskul ini ikut semua gitu Kak. PK ikut, sekbid ikut dan lain sebagainya. Kan nggak jadi nggak fokus. Iya, Tadi kita sudah sampai ke masalah OSIS, eskul dan lain sebagainya. Kita Benar. lanjut untuk event sekolah nih. oke. Ya, masa sebuah organisasi nggak punya program kerja sih? Pasti punya dong. Jadi kan namanya OSIS, namanya eskul pasti punya program kerja. Nah, event apa nih dari ketua OSIS atau dari OSIS SMA Negeri 1 Gedung Tataan mengadakan apa nih kira-kira program kerjanya? Event apa? Kalau dari OSISnya sendiri. Ya, dari OSIS. Kalau OSIS tuh program tahunannya ada, iya, yang seperti saya sudah sebutkan tadi, Gebiar Ramadan. Gebiar Ramadan Iya. teman-teman ya. Gebiar Ini Ramadan. berarti udah lewat nih ya kemarin. Iya, kan? udah lewat. Oh. Itu adalah salah satu program Cabang- unggulan kita. Cabang lombanya apa atau eventnya apa nih kegiatan? Itu bisa ganti-ganti Kak. Kalau dari tahun ini itu kayak azan, kaligrafi, sama MTQ Kak Ya. Samsul. Dan itu kita guide SMP. Oh, SMP. Iya, guide betul. SMP yang ada di Jadi- Tataan. Jadi untuk salah satu promosi SMA Negeri 1 Gedung Tataan dengan event itu juga lah ya. Iya, benar, benar, Kak memanggil Samsul. atau mengadakan event lah. Iya, Apa ya, boleh dibilang itu kan memfasilitasi mereka kan. Benar. Punya potensi agar bisa terfasilitasi. Oke, jadi teman-teman, salah satu program kerjanya adalah Ramadan. Apa tadi? Gebiar Ramadan Kak Biar Samsul. Ramadan, dan cabang lombanya banyak ya. Banyak. Kalau Pak Samsul dulu pesantren Ramadan, ada nggak nih? Oh, kalau itu Ah. seperti pesantren kilat gitu Bang Ya, Kak Samsul. seperti pesantren kilat Oh, ya. oke. Jadi di bulan suci Ramadan ya Iya. biasanya ya. Oke, itu juga diselenggarain. Nah, program terdekat nih
mungkin yang akan dilaksanain dalam waktu dekat apa? Kalau kemarin pasti halal bihalal kan? Benar. Kemarin. Iya. Yang next nih kira-kira. Untuk program selanjutnya nih Kak Samsul itu ada graduation. Perpisahan ya. Perpisahan kelas 12. Ini kelas 12. Tahu-tahu kelas 12 aja ya. Gak terasa kemarin kayaknya baru kelas 10 ini Kak Samsul. Aduh. Gimana kira-kira udah berani tatap muka atau graduationnya udah nggak online lagi? Rencananya bakal kita buat offline di lapangan pakai tarup gitu. Ya. Itu kita udah izin sama sekolah juga katanya boleh. Semeriah apa kira-kira konsepnya ini? Kalau konsepnya sendiri sih gak terlalu meriah, Ya. tapi karena kita udah mulai offline ya apa salahnya kita buat event itu gitu. Jadi untuk penghargaan ke kakak-kakak kelas ya yang Iya. udah lulus gitu kan. Dan mungkin Lulus nanti ada 100% ya. penampilan-penampilan juga untuk Ya, memeriahkan kita kasih gitu. persembahan terbaik lah untuk kakak-kakak kelas kita. Ini biasanya nih maafnya ngomong nih, kakak-kakak kelas kan pengen dihargai gitu kan. Iya. Bagus dong deh gitu kan. Masa kita udah mau pisah nggak ada kenangan apa-apa gitu Ya, kan Samsul. biasanya mereka komplain kalau kita Iya, nggak bener. kita kan kasih fasilitas itu. Tapi jangan khawatir ya, SMA 1 Gedung Tataan ini kasih apa namanya graduation untuk kakak-kakak kelas 12. Iya, dan sebelum graduation kemarin mereka juga sempat konsep acara seremoni itu Kak Samsul. Biasanya gitu Iya. ya. Mereka si videonya juga mantap. Mantap. Dan biasanya itu untuk kenang-kenangan. Bisa dilihat di IOG. Ayo uji. Iya, akun Instagram IOG. Oke. Ketik aja. Oke nih, Betul. ngomong masalah prestasi nih Kak. Prestasi yang udah diraih sama SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Kalau prestasi sendiri sih banyak ya Kak Samsul, mulai dari seninya. Seni itu kemarin kita juara Liga Musik tingkat Provinsi Lampung di Taman Budaya. Itu juara 1 dan masuk ke ini apa namanya Temu Karya se-Indonesia. Karya. Itu Kebetulan kita apa ya? Tuan rumah ya. tuan rumah di Lampung, itu tepatnya di Taman Budaya. Ya. Terus untuk ini seni lagi itu ada PSPM itu yang bikin kegiatannya Unila Universitas Lampung, itu kita juara 1 lagi di tingkat SLTA SMA. Dan ada juga kemarin dari ekskul olahraga itu basket juara 1 di kejuaraan Pringsewu, itu saya lupa kejuaraan apa namanya. Terus ada lagi di Pramuka nih Kak, di ekskul Pramuka. Itu cukup banyak juga kita ambil pialanya. Raih pialanya Iya. ya. Sekitar 12 piala tuh Kak kita Keren banget ya. raih. Dan saya juga lupa itu kejuaraannya apa. Intinya tingkat kabupaten. Oke, jadi itu masalah prestasi nggak perlu diragukan lagi ya. Iya, Nggak perlu bener. lagi ya, teman-teman. Oke, next ini masalah program unggulan. Tadi dapat bocoran juga nih, katanya ada KBC. Iya, betul. Kira-kira apa bedanya sama sekolah reguler biasa? Untuk bedanya KBC itu adalah suatu program unggulan sekolah. Itu sekolah 2 tahun. Ya. Kalau untuk yang normal biasanya kan 3 tahun sekolah tuh Kak. Untuk yang KBC ini hanya 2 tahun saja sekolah di SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Jadi yang tadinya 6 semester jadi 4 semester. Iya, benar. Jadi teman-teman jangan ragu kalau memang punya potensi, kalau pengen punya kemauan ya, Iya. punya kemampuan, bisa masuk ke SMA Negeri 1 Gedung Tataan dan mengambil program Benar. KBC. Intinya harus ada kemauan dan kemampuan. Betul. Kalau nggak ada salah satunya itu kayaknya berat sih Kak. Berat, ya. Berat. Nggak bisa dipaksa juga. Iya, benar Kak Samsul. Nih next ini masalah kisah unik di SMA nih ya. Pernah nggak ngalamin stres ketika apa ya, ada anggotanya tim itu nggak sesuai dengan perintah gitu kan, program kerjanya apa tapi dia nggak melaksanain, atau ketika mau disuruh dia udah kabur duluan. Pernah nggak ngalamin posisi seperti itu nih? Kalau itu pernah sih Kak, misalkan kita mau menyampaikan apa nih, kita misalkan nyuruh apa, dia kerjanya apa, itu antara salah kitanya yang menyampaikan atau dianya yang kurang menangkap apa yang kita sampaikan gitu sih Kak. Itu mungkin salah satu kendalanya waktu pandemi kemarin ya. Iya, Jadi, bener banget Kak. Karena karena kan kita rapatnya juga terbatas Iya, via Zoom, via Zoom. online gitu Kak. nggak taunya kurang paham. Kurang paham, jadi harus Oke. balik lagi ke jelasin gitu. Oke, Kak. nih next terakhir nih Kak, untuk pesan ke teman-teman pelajar yang ada di Lampung nih. Benar. Mungkin Kak Arya mau punya pesan apa, bisa disampaikan Kak, monggo. Untuk pesan dari saya untuk pelajar Lampung sih lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih berpikir secara kritis. Karena kan kita generasi milenial yang harus menggantikan orang-orang di atas sana gitu Kak. Jadi kita harus bersikap yang cerdas, bijaksana, mungkin ya
bertanggung jawab gitu Kak. Oke. Jadi, terima kasih banyak untuk Kak Arya atas bincang-bincangnya, Oke, waktunya, siap. kesempatannya. Mudah-mudahan next di lain kesempatan kita bisa kerjasama lagi. Insya Kita Allah. saling support di dunia pendidikannya. Sesuatu yang positif lah. Oke Kak. Buat teman-teman, makasih udah support kita, udah subscribe, udah komentar, udah juga follow IG kita. Tetap jangan lupa untuk terus stay tune ya teman-teman, karena banyak program-program atau mungkin bintang tamu keren lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Arya, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune dari tadi juga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.